Selamat datang dan selamat bergabung kembali kepada seluruh teman-teman mahasiswa-mahasiswi. Kembali lagi bersama saya di sini pada praktikum fisika dasar. Untuk praktikum kali ini kita akan mempelajari tentang avometer atau multimeter. Untuk materi AVO dan AVO atau multimeter ini adalah modul ke-05. Langsung saja kita menuju modul 05-nya ya. Untuk pertemuan ke-6 ini kita akan membahas modul 05 dengan materi yaitu AVO atau multimeter. Untuk modul sama seperti biasanya ya, di sini tertera modul 05, lalu bab yang akan dibahas atau materi yang akan dibahas. Yang selanjutnya yaitu kondisi laboratorium. Seperti biasa, karena teman-teman mahasiswa dan mahasiswi belum melakukan praktikum secara offline di kampus, sehingga untuk kondisi laboratorium angka-angkanya silahkan dikosongi saja. Yang kedua adalah tujuan. Di sini ada satu tujuan, yaitu agar mahasiswa dapat menjelaskan penggunaan alat ukur multimeter. Untuk penulisan tujuan pada laporan teman-teman ini cukup satu saja ya cukup ini. Namun untuk kalimatnya kita olah, jadi di parafrase begitu. Jadi nanti teman-teman untuk menuliskan tujuan pada laporannya bukan agar mahasiswa dapat menjelaskan penggunaan alat ukur multimeter, bukan itu ya, tetapi diolah, di parafrase. Misalnya untuk dapat menjelaskan penggunaan alat ukur multimeter atau yang lain gitu, atau kata-kata yang lain. Intinya adalah menjelaskan penggunaan alat ukur multimeter, seperti itu. Yang ketiga adalah alat dan bahan. Di sini ada 4 ya. Multimeter 1 buah, power supply adaptor atau PSA 1 buah, resistor 5 buah, dan kabel konektor secukupnya. Yang keempat adalah teori singkat. Untuk teori singkat ini bisa teman-teman baca sendiri ya, dipahami sendiri. Nanti untuk lebih detailnya akan saya jelaskan pada materi. Untuk multimeter atau avometer ini bentuknya seperti ini. Ini yang A ini adalah yang digital dan yang ini adalah yang analog. Setelah teori singkat, selanjutnya adalah data ya. 5 adalah data dan pengolahan. Di sini ada data yang harus teman-teman tuliskan dan dicari. Yang pertama adalah tegangan listrik atau voltase atau voltage. Tegangan listrik ini ada 2 macam, yaitu DC dan AC. Untuk tegangan DC di sini secara teori, secara tertulisnya kita menggunakan 5 tegangan, yaitu 5 volt, min 5 volt, 5 volt, dan 12 volt. Ini yang tertera pada PSA, power supply adaptor. Lalu untuk tegangan terukur ini adalah tegangan berdasarkan yang diukur pada avometer. Untuk nilai tegangan terukur nanti setiap anak berbeda. Data-datanya nanti akan saya bagikan. Selanjutnya adalah tegangan AC. Tegangan AC terukur. Jadi kita akan mengukurnya menggunakan multimeter. Untuk datanya saya tunjukkan sedikit. Nah, ini adalah misalnya ya, pada layar bagian kiri ini ada data nilai tegangan terukur. Misalnya faradiba untuk tegangan pada PSE min 5 volt, berarti pada tegangan terukurnya adalah min 4,99. Lalu pada tegangan PSE 5 volt
tegangan terukurnya 4,99. Untuk tegangan PSE 12 volt, tegangan terukurnya adalah 11,99. Lalu untuk gandi misalnya, pada tegangan PSE 5 volt, pada tegangan terukur adalah min 4,98. Lalu pada tegangan PSE 5 volt, pada tegangan terukur adalah 4,98. Selanjutnya pada tegangan PSE 12 volt, tegangan terukurnya adalah 11,98 dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya adalah resistansi listrik. Resistansi listrik itu adalah hambatan. Di sini untuk teman-teman semua, untuk warna gelang menggunakan ini ya. Untuk materinya akan saya jelaskan lebih lanjut. Di sini sudah ada tegangan terukurnya, sehingga teman-teman nanti tinggal menghitung warna resistor berdasarkan warna gelang yang ada. Selanjutnya adalah arus listrik. Arus di sini kita menghitung arus listrik DC. Untuk nilai R ini berdasarkan nilai resistor warna gelang ya. Jadi nanti ini sudah didapatkan, ini sudah didapatkan, ini kita cari. Setelah kita cari kan sudah ada hasilnya. Lalu selanjutnya kita akan mencari arus listriknya. Kita masukkan nilai R nya berdasarkan ini nanti misalnya berapa, ini berapa, ini misalnya berapa. Setelah nilai R nya diketahui, kita mencari nilai I nya. Untuk nilai I kita menggunakan rumus Firth ya, hukum Ohm. Firth, V sama dengan I kali R. Karena ini mencari I, sehingga rumusnya V per R. Nah, jadi rumusnya ini seperti ini. I sama dengan V per R. Untuk contohnya akan saya jelaskan pada materi ya. Selanjutnya adalah analisis atau pembahasan. Ini tidak perlu terlalu banyak ya. Tetap yang penting sesuai poin-poinnya. Semuanya yang ada pada data pengolahan ini dijelaskan secara rinci dan jelas pada analisis atau pembahasan. Lalu yang ketujuh adalah simpulan. Di sini adalah simpulan dari praktikum ini. Kita lihat pada tujuan praktikum, lalu jawaban dari tujuan praktikum kita letakkan pada simpulan. Selanjutnya adalah laporan dokumentasi pengumpulan data modul 05 AVO multimeter. Untuk modul saya kira sudah cukup. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk materinya ya. Pada materi praktikum fisika dasar ini AVO multimeter yang menyampaikan adalah saya, Faradi Bagandi Prameswari. Selanjutnya adalah pertama adalah apa sih multimeter? Multimeter merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran listrik yang dasar seperti tegangan, arus, dan hambatan. Ini kan AVO atau multimeter. AVO itu adalah bisa disebut AVO ini singkatan ya, dari A-nya adalah ampere, V-nya adalah voltage, dan O-nya adalah ohm atau hambatan. Untuk bentuk dari display dari multimeter ini seperti ini. Ini adalah multimeter yang digital. Jadi langsung ada angkanya seperti ini.
langsung berupa angka seperti ini, bukan berupa jarum. Kalau misalnya yang manual itu masih menggunakan jarum, jadi agak sulit untuk menentukannya. Selanjutnya, arus atau ampere. Arus adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Muatan listrik bisa mengalir melalui kabel atau penghantar listrik lainnya. Untuk rumusnya sendiri, I sama dengan V per R. Dulu didefinisikan aliran muatan positif, sekalipun kita sekarang tahu bahwa arus listrik itu dihasilkan dari aliran elektron yang bermuatan negatif ke arah yang sebaliknya. Satuan dari arus ini standar internasionalnya adalah ampere atau A. Selanjutnya adalah tegangan atau volt. Tegangan listrik disebut juga voltage atau voltage adalah perbedaan potensi listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik, dinyatakan dalam satuan volt. Tergantung pada perbedaan potensi listrik, satu tegangan listrik dapat dikatakan sebagai ekstra rendah, tinggi, atau ekstra tinggi. Rumusnya adalah V sama dengan I kali R. Satuan dari tegangan volt ini adalah volt atau V. Selanjutnya adalah hambatan atau ohm. Adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen dengan arus listrik yang melewati. Hambatan listrik dapat dirumuskan R sama dengan V per I, atau di mana V adalah tegangan dan I adalah arus. Satuan dari hambatan adalah ohm atau R. Selanjutnya adalah aliran listrik atau listrik AC. Di sini ada dua jenis ya, AC dan DC. Untuk AC atau alternative current, yaitu listrik yang besar dan arusnya selalu berubah-ubah atau bolak-balik. Nah, arus bolak-balik itu yaitu AC. Biasanya kan sering mendengar, oh ini searah atau bolak-balik, itu AC namanya. Listrik arus AC ini membentuk gelombang yang dinamakan dengan gelombang sinusoida. Untuk arus AC ini yang mengelola adalah PLN. Untuk kelebihan dari arus AC ini adalah jarak aliran panjang. Arus listrik biasanya digunakan untuk menyalurkan listrik menuju tempat yang jauh. Selanjutnya adalah mudah didapat. Arus AC ini mudah didapat hanya dengan menggunakan generator. Lalu untuk kekurangannya, arus AC ini tidak bisa disimpan dan tidak dapat dipindahkan. Bisanya dialirkan. Seperti itu. Selanjutnya adalah arus listrik DC atau direct current. Merupakan jenis arus yang mengalir secara searah ya. Yang awalnya diasumsikan mengalir dari kutub positif menuju negatif. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah dapat diisi ulang atau bisa dicas, rechargeable. Kekurangannya adalah dayanya rendah. Jadi kalau misalnya seperti perangkat handphone, laptop, atau apapun yang ada baterainya, itu berarti menggunakan arus listrik, karena kan bisa diisi ulang dan bisa menyimpan daya. Seperti itu. Selanjutnya adalah resistor. Untuk menghitung resistansi atau hambatan, kita menggunakan alat komponen yang bernama resistor. Resistor adalah komponen elektronika, memiliki nilai hambatan yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian. Satuannya adalah ohm. Untuk bentuknya ohm itu ini ya, seperti ini. Nah, sebutan ohm ini berasal dari penemunya, yaitu George Simon Ohm, seorang fisikawan Jerman. Makanya ada kata ohm untuk hambatan ini. Selanjutnya adalah fungsi dari resistor.
Yang pertama adalah sebagai pembatas arus listrik, lalu sebagai pengatur arus listrik, sebagai pembagi tegangan listrik, dan sebagai penurun tegangan listrik. Jika sebuah rangkaian diberikan resistor, maka bisa menurunkan potensial listrik. Jadi arus dan tegangan itu fasenya sama, sesuai yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari resistor ya. Resistor yang akan kita gunakan adalah resistor berjenis fixed resistor. Adalah resistor yang memiliki nilai resistensinya tetap, tidak berubah. Untuk mengetahui berapa banyaknya resistensinya tersebut ditandai dengan kode berupa kode warna ataupun kode angka pada resistor tersebut. Untuk bentuk dari resistor seperti ini ya. Ini adalah simbolnya kalau misalnya ada di rangkaian. Kalau ini adalah bentuk visualnya. Resistor bentuknya seperti ini. Nah, ada 3 jenis di sini yang saya ambil, yaitu yang pertama carbon composition resistor, bentuknya seperti ini, carbon film resistor seperti ini, metal film resistor seperti ini. Nah, ini kan bisa dilihat ada garis-garis, ini namanya gelang resistor. Warna-warna ini ada maksudnya, ada angkanya sebenarnya, bukan asal-asalan dikasih warna ya. Untuk carbon composition resistor atau resistor komposisi karbon yang ini ya, terbuat dari karbon halus, lalu semakin banyak bahan karbonnya maka semakin rendah resistensinya. Kelemahan dari carbon composition resistor ini adalah kurang stabil apabila suhunya terlalu tinggi. Jadi untuk resistor yang ini adalah resistor yang bisa dikatakan yang lama, yang lumayan jadul lah gitu. Selanjutnya adalah carbon film resistor. Carbon film resistor itu yang kedua ini ya, yang ini. Carbon film resistor atau resistor film karbon terdiri dari film tipis karbon yang diendapkan, substrat isolator dipotong berbentuk spiral. Keuntungan dari karbon film ini adalah dapat menghasilkan resistor dengan toleransi lebih rendah dan lebih peka terhadap suhu. Nilai resistensi karbon film resistor ini kira-kira 1 ohm sampai 10 mega ohm dengan daya 1/6 watt hingga 5 watt dan dapat bekerja di suhu sekitar min 55 derajat Celcius hingga 155 derajat Celcius. Jadi untuk karbon film resistor ini lebih baik mutunya daripada yang sebelumnya, yaitu carbon composition resistor. Lalu untuk harga resistor ini sendiri terjangkau ya, bisa dikatakan murah juga. Yang selanjutnya adalah metal film resistor. Pada gambar tadi yang berwarna biru. Untuk metal film resistor ini cara kerjanya sama dengan resistor sebelum-sebelumnya, hanya saja karena ini bahannya lebih bagus, jadi secara keseluruhan untuk resistor metal film resistor ini adalah jenis resistor yang paling baik. Tetapi ya tadi kan kalau misalnya ada harga pasti ada mutu, jadi harganya lebih mahal daripada resistor yang sebelum-sebelumnya. Dan untuk
penggunaan sekarang lebih banyak menggunakan karbon film resistor ya, karena untuk mutunya juga baik dan untuk harga juga tidak terlalu mahal. Selanjutnya untuk warna pada gelang resistor, di sini ada beberapa warna ya, yaitu warna hitam untuk nilainya adalah 0, coklat bernilai 1, merah 2, oranye 3, kuning 4, hijau 5, biru 6, ungu 7, abu-abu 8, putih 9. Untuk toleransi ini adalah gelang yang paling terakhir. Untuk coklat adalah 1%, merah 2%, hijau 0,5%, biru 0,25%, ungu 0,10%, abu-abu 0,05%, emas 5%, perak 10%, dan jika tanpa warna adalah 20% untuk toleransinya. Langsung saja kita mencoba untuk membaca resistor. Ini adalah resistor yang bergelang 4. Di sini gelang pertama, gelang kedua, gelang ketiga, dan gelang keempat. Untuk membacanya dari mana nih? Kita yang pertama untuk memastikan membacanya dari mana, kita lihat untuk toleransinya. Toleransi ini dibaca paling akhir, sehingga kita lihat dulu nih. Oh, kalau toleransinya di sini berarti kita untuk gelang nomor satunya ada di sini, 2-nya sini, 3 sini, dan menyesuaikan. Di sini tertera gelang 1 adalah warna coklat, gelang 2 warna hitam, gelang ketiga adalah warna hijau. Gelang 1 adalah angka pertama, gelang 2 adalah angka kedua. Jadi misal kan tadi kita lihat nih, coklat itu nilainya 1, hitam itu nilainya 0. Jadi gelang 1 dan gelang 2 ini kita gabung. Jadi kan karena angkanya kita gabung jadinya 10. Seperti ini. Lalu gelang 3. Gelang 3 adalah pangkat 10 atau jumlah 0. Di sini kan untuk gelang 3 adalah hijau. Jadi kita banyaknya 0 adalah 5 atau 10 pangkat 5. 10-nya ini dari mana? 10 ini adalah rumus perhitungannya. Jadi 10 pangkat N. Di mana N adalah nilai dari gelang ketiga, itu berapa? 10 pangkat 5 berarti 100.000 ya. Selanjutnya adalah gelang keempat. Di sini gelang keempat adalah berwarna emas. Berarti toleransinya adalah 5%. Langsung saja kita masuk ke perhitungan. Untuk perhitungan di sini ya. Ini adalah perhitungannya. 10 berasal dari gelang 1 dan gelang 2 angkanya digabung jadi 10 ini. Lalu dikalikan gelang ketiga 10 pangkat N. Di sini untuk gelang ketiga bernilai 5. Jadi 10 pangkat 5. Lalu toleransinya ada berwarna emas yaitu 5%. Kita tuliskan saja 5%. Kita hitung 10 dikali 100.000 sama dengan 1 juta ohm. Atau dengan toleransi kurang lebih 5%. Di sini saya meminta teman-teman untuk mengkonversikan satuannya. Yang pertama, ini kan kita ohm nih. Dikonversikan menjadi k ohm, kilo ohm. Setelah mendapatkan nilai ohmnya, lalu kita kalikan 0,001. Sehingga menghasilkan nilai 1000 k ohm. Jadi kita konversikan menjadi k ohm ya. Berarti untuk resistor ini besar hambatannya adalah 1000 k ohm dengan toleransi kurang lebih 5%. Selanjutnya adalah tetap sama ya, resistor gelang 4 tapi dengan warna gelang yang berbeda. Nah, ini adalah gelang nomor 1, gelang nomor 2, nomor 3, dan ini nomor 4.
Untuk resistor ini gelangnya berwarna coklat, hitam, oranye, dan emas. Langsung saja kita masuk perhitungan. Gelang 1 dan 2 angkanya digabung sehingga 10. Lalu gelang 3 adalah 10 pangkat N. 10 pangkat N adalah 3. Jadi kita tuliskan pangkat 3. 10 pangkat 3 adalah 1000. Dengan toleransi gelang 4 adalah emas, yaitu 5%. Langsung di perhitungan, 10 dari gelang 1 dan 2 dikalikan gelang 3, yaitu 10 pangkat 3. Dengan toleransi 5%, berarti kurang lebih 5%. 10 dikali 1000 sama dengan 10.000 ohm, kurang lebih 5%. Ini satuannya masih ohm. Jadi teman-teman ubah dulu satuannya menjadi kilo ohm dengan cara dikalikan dengan 0,001, sehingga pada resistor ini nilai hambatannya adalah 10 kilo ohm dengan toleransi kurang lebih 5%. Selanjutnya akan saya contohkan resistor sama, hanya saja gelangnya berbeda. Di sini ada 5 gelang. Bisa dilihat ini adalah gelang yang pertama, gelang kedua, gelang ketiga, gelang keempat, dan gelang kelima. Untuk cara menentukannya sama, hanya saja kita ada sedikit perbedaan. Contohnya seperti ini ya. Di sini untuk gelang 1 adalah merah, gelang 2 oranye, gelang 3 ungu, gelang 4 hitam, gelang 5 emas. Untuk yang gelang 5 ini, gelang 1 untuk resistor yang gelang 5 ini, pada gelang 1, gelang 2, dan gelang 3 ini angkanya kita gabung sehingga nilainya 27. Maaf, ada sedikit kesalahan ya. Jadi nilainya adalah 237. Untuk gelang 4 adalah 0. Di sini 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 sama dengan 1. Dengan gelang 5 adalah nilai toleransinya. Di sini toleransinya adalah emas. Berarti kurang lebih 5%. Lanjut ke perhitungan. Yang pertama adalah 237 yang diperoleh dari angka gelang 1, 2, 3. Lalu dikalikan gelang 4, 10 pangkat N, 10 pangkat 0 ohm. Dengan toleransinya emas, artinya kurang lebih 5%. 237 dikali 1 ohm sama dengan 237 ya. Lalu karena ini satuannya masih ohm, kita rubah menjadi kilo ohm dengan cara dikalikan 0,01. Jadi untuk gelang resistor ini nilainya adalah 0,237 kilo ohm dengan toleransi kurang lebih 5%. Selanjutnya saya kasih satu contoh lagi. Di sini ada resistor dengan 5 gelang berwarna coklat, hitam, merah, dan coklat. Nah, ini kan bukan emas, bukan silver atau tidak ada warna, tapi ini sama warnanya kayak yang lain. Bagaimana cara menentukannya? Kita baca dari mana dulu nih? Dari sisi sini atau dari sisi sini dulu? Teman-teman bisa lihat ya, untuk jarak. Nah, jarak. Sedangkan jarak yang saya bedakan warna ya. Sedangkan jarak yang sini kan berbeda, lebih panjang. Berarti kalau misalnya jarak di sini lebih panjang, berarti nilai ini adalah toleransinya yang ada di sini. Karena ini adalah nilai toleransinya, jadi kita cara menghitungnya mulai dari yang sisi sebelah sini. Ini adalah gelang 1. Langsung saja menuju perhitungan. Angka pada gelang 1, 2, 3 kita gabung
sehingga nilainya adalah 100. Lalu gelang 4 merah di sini adalah 10 dipangkatkan angkanya. Merah kan angkanya 2, jadi 2. 10 pangkat 2 adalah 100. Dengan gelang 5 atau toleransinya adalah coklat, berarti toleransinya adalah 1%. Langsung saja menuju perhitungan. Yang pertama adalah 100 yang diperoleh dari gabungan angka dari gelang 1, 2, dan 3. Lalu dikalikan 10 pangkat N atau 10 pangkat 2 ohm dengan toleransinya kurang lebih 1%. 100 dikali 100 sama dengan 10.000 dengan satuan ohm. Karena saya tadi meminta teman-teman untuk merubahnya dulu menuju ke satuan kilo ohm, jadi dikalikan dengan 0,01. 10.000 ohm dikali 0,001, jadi hasilnya adalah 10 kilo ohm dengan toleransi kurang lebih 1%. Mengapa nilai hambatan pada resistor berdasarkan warna gelang dan yang terukur pada AVO atau multimeter memiliki hasil yang berbeda? Nanti pada saat saya menampilkan video praktikum akan terlihat ya, bahwa nilai hitung berdasarkan gelang dengan nilai hitung berdasarkan alat ukur avometer itu atau multimeter itu berbeda, tetapi tidak terlalu signifikan. Perbedaannya tidak terlalu jauh, masih dalam rentan kurang lebih dari warna gelang terakhir atau toleransi tadi ya. Jadi untuk mengetahui nilai hambatan ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan menghitung kode warna atau kode gelang pada resistor atau menggunakan alat, yaitu avometer. Dalam membaca nilai hambatan, perbedaan ini dapat terjadi karena adanya nilai toleransi. Kayak misalnya tadi emas nilai toleransinya kurang lebih 5%, silver kurang lebih toleransinya sekitar 20%. Nah, jadi mengapa berbeda itu berdasarkan nilai toleransi. Nah, seperti ini ya. Oh, silver atau perak itu 10% ternyata. Mohon maaf. Perbedaan alat ukur dengan pembacaan langsung dengan gelang pada resistor itu karena ada nilai toleransi sendiri-sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa dan mahasiswi. Kembali lagi bersama saya di praktikum fisika dasar. Untuk kali ini kita akan membahas bab tentang AVO atau multimeter. Dengan tujuan praktikum adalah agar mahasiswa dapat menjelaskan penggunaan alat ukur multimeter. Untuk alat dan bahan di sini ada multimeter atau avometer, lalu ada kabel konektor 2 warna, di sini ada hitam dan putih, hitam dan merah. Lalu ada kapasitor, ada beberapa buah dengan gelang yang berbeda. Selanjutnya ada power supply adaptor atau PSA. Selanjutnya untuk praktik yang pertama kita akan mengukur tegangan listrik. Yang pertama yaitu tegangan DC. Untuk mengukur tegangan DC di sini diperlukan power supply, kita hidupkan. Nah, jika lampu power sudah hidup berarti ini artinya power supply sudah aktif. Lalu untuk mengukurnya kita menggunakan multimeter atau avometer. Untuk menghidupkan kita klik tanda power di sini. Yang pertama kita akan menghitung tegangan DC.
Jadi kita arahkan knob ke arah tegangan yang DC. Untuk DC di sini tandanya seperti ini ya, ada garis dengan titik-titik di bawahnya. Kita arahkan ke angka 20 volt. Selanjutnya kita pasangkan konektor kepada alat avometer ini. Untuk yang warna hitam kita letakkan di kom. Untuk yang konektor berwarna merah kita letakkan pada V ini. Kom di sini yaitu ground atau bernilai 0. Untuk yang konektor merah ini untuk mengukur V dan ohm serta untuk mengukur anoda. Langsung saja setelah kita arahkan knob ke 20 volt arus DC, kita untuk konektor berwarna hitam atau yang di ground kita colokkan di bagian 0 volt. Lalu untuk yang konektor berwarna merah, kita pertama mencoba pada tegangan min 5 volt. Setelah posisinya seperti ini, kita lihat terukur nilainya min 4,76 volt. Kita tuliskan. Selanjutnya kita coba lagi untuk tegangan 5 volt. Untuk yang hitam kita taruh di 0 dan untuk yang konektor merah kita letakkan pada 5 volt. Terukur di sini 4,94 volt. Selanjutnya kita mengukur tegangan 12 volt. Setelah seperti ini terukur pada multimeter atau avometer yaitu 12,05. Selanjutnya kita akan menghitung tegangan dari arus AC. Untuk menghitungnya kita arahkan knob pada yang arus AC. Tegangan arus AC di sini untuk simbolnya seperti ini ya. Ini adalah simbol AC-nya. Sama seperti sebelumnya, untuk konektor hitam kita letakkan di posisi ini dan untuk yang konektor merah kita letakkan di sini. Setelah posisi seperti ini terhitung pada avometer adalah 11,87 volt. Pada di sini pada power supply di sini 12 volt ya. Selanjutnya adalah untuk menghitung resistensi dari listrik. Untuk menghitung resistensi di sini kita menggunakan resistor. Untuk bentuk resistor sendiri seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Berbeda-beda setiap warna pada gelangnya. Langsung saja kita coba. Yang pertama untuk gelang warna ini. Ini warnanya merah, ungu, merah, dan emas. Untuk knobnya kita ubah, yang awalnya pada tegangan atau volt kita ubah ke ohm. Di sini kita menggunakan 20 k ohm. Lalu langsung saja kita
ujikan. Untuk posisinya bolak-balik sama saja ya. Nah, pada resistor ini terukur 2,58 k ohm. Kita tuliskan. Selanjutnya kita coba lagi pada resistor yang berbeda gelang warnanya. Di sini gelang warnanya yaitu hijau, biru, merah, dan emas. Untuk warna emas itu menandakan persentase ya, toleransi. Kalau misalnya emas itu toleransinya sekitar kurang lebih 5%. Kalau untuk silver kurang lebih 10%. Seperti itu. Langsung saja kita hitung. Nah, pada resistor ini terukur sekitar 5,12 k ohm. Kita tuliskan. Selanjutnya adalah resistor dengan gelang berwarna coklat merah dengan toleransi emas yaitu 5%. Kita langsung saja kita sambungkan, kita hitung. Pada avometer atau multimeter terhitung 1,19 k ohm. Langsung kita tuliskan. Kita mencoba dengan resistor yang berbeda. Selanjutnya adalah resistor gelang berwarna merah dan emas. Langsung kita sambungkan. Jika sudah disambungkan, kita terlihat pada avometer terhitung 2,11 k ohm. Kita tuliskan 2,11 k ohm. Selanjutnya adalah data. Seperti biasa ya. Modul 05 AVO multimeter, nama teman-teman, NIM teman-teman, tanggal pada saat praktikum, waktu pada saat praktikum, kelas praktikum fisika dasar apa, dan untuk asisten saya sendiri Faradi Bagani Prameswari, garis miring NIM 19050075. Kondisi laboratorium bagaimana, tujuannya apa, alat dan bahan apa saja, dan teori dasar. Untuk ini bisa dilihat pada modul ya. Selanjutnya yaitu 5. Data dan pengolahan. Nah, ini adalah data dan pengolahan berdasarkan yang saya lakukan praktikum. Nah, nanti teman-teman untuk datanya berbeda, bukan seperti ini. Ini hanya saya contohkan. Teman-teman nanti mengikuti modul masing-masing dan data yang sudah saya bagikan. Pada tegangan DC yang tegangan pada power supply adaptor adalah min 5 volt. Tetapi saat saya lakukan pengukuran dengan multimeter terbaca min 4,76 volt. Nah, ini kan berbeda. Selanjutnya adalah pada PSE tegangannya 5 volt. Lalu saat saya coba mengukur menggunakan multimeter, nilainya adalah 4,94 volt. Selanjutnya tegangan 12 volt. Tegangan terukurnya diperoleh 12,05 volt. Saya lanjutkan. Selanjutnya adalah untuk tegangan AC. Tegangan AC pada
power supply adaptor tertera 12 volt. Tapi saat saya mencoba mengukur dengan menggunakan multimeter, ternyata tegangannya adalah 11,87 volt. Selanjutnya resistansi listrik. Kita di sini menggunakan resistor ya. Saya ingatkan kembali untuk data-data yang ada pada slide saya ini bukan data yang akan teman-teman gunakan, tetapi ini murni laporan dari yang saya buat. Di sini yang pertama adalah coklat, hitam, merah, emas. Saat saya mengukur dengan multimeter, tertera besar dari resistansi listriknya adalah 0,7 k ohm. Sedangkan saat kita menghitung berdasarkan warna gelang, ternyata 1 kilo ohm dengan dengan toleransi kurang lebih 5%. Mungkin kita coba untuk menghitung bersama ya. Di sini ada gelang warna coklat, hitam, merah, dan emas. Saya kopikan ini dulu biar mudah. Ini untuk nilai dari warna gelang masing-masing ya. Langsung saja kita coba menghitung untuk warna gelang pertama. Di sini milik saya adalah coklat, hitam, merah, emas. Coklat, hitam, merah, emas. Kita coba untuk menghitung ya. Coklat, hitam, merah, emas. Di sini coklat nilainya 1, kita tulis 1. Hitam nilainya 0. Lalu merah nilainya 2. Dan emas adalah 5%, kurang lebih 5%. Ini kan gelang keempat. Jadi untuk menghitungnya gelang nomor 1 dan 2 kita gabungkan angkanya sehingga 10. Lalu gelang nomor 3 adalah 10 pangkat N dengan nilai N adalah warna dari gelang ketiga atau 2. Jadi 10 pangkat 2. Setelah mendapatkan nilai ini, langsung saja kita hitung 10 dikali 10 pangkat 2 ohm dengan toleransi kurang lebih 5%. Selanjutnya 10, langsung saja kita hitung 10 dikalikan 10 pangkat 2 kan berarti 100 ya, 100 ohm dengan toleransi kurang lebih 5%. 10 dikali 100 berarti 1000. Ini satuannya masih ohm dengan toleransi 5%. Maaf ya, ini nggak cukup, jadi saya hitung selanjutnya di sini ya. Karena ini satuannya masih ohm, kita harus mengubahnya dulu menjadi kilo ohm. Caranya dengan dikalikan 0,001
seperti itu. Jadinya nilainya adalah 1 k ohm dengan toleransi kurang lebih 5%. Seperti itu. Untuk yang pertama kita dapat ya nilainya 1 k ohm dengan toleransi kurang lebih 5%. Tegangan terukur saat menggunakan multimeter yaitu 0,7 k ohm. Sedikit berbeda ya, tapi kan tetap masih dalam range kurang lebih 5% toleransinya. Selanjutnya kita akan coba lagi ya. Selanjutnya kita coba lagi. Selanjutnya kita akan mencoba warna gelang yang kedua. Saya ketik aja biar lebih rapi mungkin ya. Warna gelangnya adalah merah, hitam, merah, emas. Merah, hitam, merah, emas. Kita kelompokkan dulu ya, kita tentukan nilai-nilai dari warna. Gelang 1 merah, nilainya 2. Gelang 2 hitam, nilainya 0. Gelang 3 merah lagi, nilainya 2. Dan untuk toleransinya adalah emas. Kurang lebih 5%. Cara menghitungnya sama dengan yang sebelumnya ya. Untuk gelang 1 dan 2 kita gabung, jadi ini 20. Dan untuk gelang 3 adalah 10 pangkat N, dengan nilai N adalah nilai dari angka warna gelang. Jadi ini 10 pangkat 2. Langsung kita hitung. 20 dikali 10 pangkat N, disitu 10 pangkat 2 berarti ya. Dengan toleransi kurang lebih 5%. 20 dikali 10 pangkat 2 berarti 100 ya, 100 ohm. 100 ohm dengan toleransi kurang lebih 5%. 20 dikali 100 berarti 2000 ya, 2000 ohm. Satuannya kita tulis nanti ya, dengan toleransi kurang lebih 5%. Karena jangan melupakan satuan ya, ini satuannya ohm, ini satuannya ohm. Karena ini satuannya masih ohm, kita konversikan, kita ubah menjadi satuan kilo ohm dengan cara dikalikan dengan 0,001. Jadi hasilnya adalah 2 k ohm dengan toleransi kurang lebih 5%. Nah, kita cek berdasarkan warna gelang
yang nomor 2 ini, jika dihitung berdasarkan warna gelang, kita mendapatkan nilai 2 ohm dengan toleransi kurang lebih 5%. Sedangkan saat diukur menggunakan multimeter, nilainya adalah 2,58 ohm. Selagi masih di antara nilai toleransi, berarti itu resistornya masih baik, masih bisa digunakan. Saya hanya menyontohkan 2 saja ya, untuk yang ketiga 4 bisa, kalau misalnya mau mencoba untuk menghitung, dipersilahkan. Selanjutnya adalah untuk menghitung arus listrik. Di sini untuk rumus arus listrik menggunakan hukum Ohm, yaitu V kali I kali R. Karena kita mencari arus, sehingga rumusnya menjadi I sama dengan V per R. Untuk nilai R di sini berdasarkan warna gelang ya. Ini nilai ini, dan ini kita masukkan dalam tabel ini semuanya. Kita kumpulkan dulu data-datanya. Nah, lalu kita melihat nilai V. Di sini untuk nilai V saya menggunakan pada nilai tengah ya, menggunakan 5 volt tetapi dengan yang tegangan terukur. Di sini tegangan terukurnya 4,94 volt. Setelah datanya sudah terkumpul, langsung saja dihitung. Nilai V-nya adalah 4,94, sama seperti yang punya saya yang ini. Sedangkan nanti teman-teman menyesuaikan nilai dari V masing-masing pada tegangan tengah. V per R berarti V yaitu 4,94 dibagi R. Di sini R-nya 1, berarti sama dengan 4,94 mA. Selanjutnya adalah nilai R. Di nilai R2 langsung dimasukkan rumus. V-nya 4,94 dibagi 2, hasilnya 2,47 mA. Lalu 5,6 kilo ohm, langsung dimasukkan rumus 4,94 per 56 sama dengan 0,88 mA. Yang terakhir adalah hambatan 1,2 kilo ohm. Kita cari arusnya 4,94 dibagi 1,2, hasilnya 4,11 mA. Untuk perhitungan yang terakhir adalah faktor kesalahan. Berbeda dengan praktikum-praktikum yang sebelumnya ya. Untuk praktikum AVO atau multimeter ini, faktor kesalahannya berdasarkan nilainya satu-satu ya. Kan kita tadi menghitung tegangan DC, menghitung tegangan AC, lalu resistansi listrik. Resistansi listrik gelangnya kan banyak. Lalu ada juga arus listrik. Jadi untuk perhitungan di sini sedikit banyak. Langsung saja kita menuju ke faktor kesalahan yang pertama. Untuk rumusnya sama ya, FK sama dengan teori dikurangi praktik per teori. Ini mutlak nilainya, jadi walaupun hasilnya negatif tetapi tetap bernilai positif. Lalu dikalikan 100%. Untuk tegangan DC, kita menuju ke bagian ini ya. Untuk tegangan DC kita ambil yang minimum ya. Di sini untuk teorinya adalah 5 volt, min 5 volt. Tetapi saat kita mencoba untuk mengukurnya, ternyata besar tegangannya adalah min 4,76. Itu kan berarti ada selisih. Itu adalah faktor kesalahan.
Kita masukkan, untuk teori adalah min 5 dikurangi praktek. Prakteknya kan min 4,76 dibagi teori. Hasilnya adalah 4,8% kesalahannya untuk tegangan DC. Selanjutnya untuk tegangan AC. Kita lihat kembali ke atas. Di sini untuk tegangan AC secara teori adalah 12 volt, tetapi saat kita mencoba menghitung menggunakan alat multimeter, terbaca besar dari tegangan adalah 11,87 volt. Kita masukkan 12 dikurangi 11,87 dibagi 12. Hasilnya adalah 1,08%. Selanjutnya untuk menghitung resistansi listrik. Resistansi listrik ini setelah kita hitung nilai dari gelang-gelang tadi, lalu kita masukkan. Nah, untuk perhitungan resistansi listrik ini kita menggunakan satuannya ohm ya. Jadi dikalikan 1000 lagi. Tadi kan kalau data yang di sini kan K ohm. Nah, untuk menghitung faktor kesalahan kita kalikan 1000. Jadi ini 1 dikali 1000, 0,7 dikali 1000, 2 dikali 1000, 2,58 dikali 1000, dan seterusnya. Kembali lagi. Untuk gelang coklat, hitam, merah, emas. Secara teori ini berdasarkan warna gelang harusnya bernilai 1000 ohm. Tetapi saat kita mencoba mengukur menggunakan multimeter, ternyata hasilnya adalah 700 ohm. Jadi kita masukkan 1000 dikurangi 700 dikalikan 1000, hasilnya adalah 30%. Selanjutnya, gelang selanjutnya adalah berwarna merah, hitam, merah, emas. Berapa di sini tadi? Untuk berdasarkan gelang 2K ohm, berdasarkan terukur 2,58. Saya ingatkan lagi, untuk faktor kesalahan kita kalikan 1000 dulu. Kita rubah menjadi ohm. Jadi 2000 ohm dan 2580 ohm. Seperti itu. Langsung saja kita hitung. 2000 dikurangi 2580 ohm dibagi 2000. Lalu dikalikan 100%. Hasilnya untuk faktor kesalahan pada resistor nomor 2 ini adalah 29%. Selanjutnya caranya sama seperti yang sebelumnya. Jadi seperti ini ya. Bisa teman-teman lihat sendiri di sini. Nah, setelah kita menghitung faktor kesalahan dari resistansi listrik, kita lanjutkan menghitung faktor kesalahan dari arus listrik DC. Jadi yang pertama kita harus mencari nilai teorinya terlebih dahulu. Nilai teori itu kan yang berdasarkan rumus tadi, I sama dengan V per R. Dengan nilai V di sini adalah 5. Kita menggunakan nilai V yang 5. Kenapa nggak menggunakan yang 4,94? Karena kalau misalnya kita menggunakan 4,94, ini kan nilai berdasarkan uji coba atau praktikum. Nah, sedangkan kalau yang 5 volt ini berdasarkan teori yang tertera pada alat PSE, Power Supply Adapter. Kita lanjutkan untuk perhitungan faktor kesalahannya. Yang pertama adalah ini ya, mencari nilai teori. V sama dengan 5, R itu 1. Untuk hambatan ini kita menggunakan yang berdasarkan gelang warna pada resistor. Karena ini masih K ohm, jadi kita ubah satuannya menjadi ohm dikalikan 1000. 1 dikali 1000 kan 1000 ohm. 5 per 1000 ohm sama dengan 0,005 ampere.
atau 0,005A. Kita kalikan 1000 untuk merubah satuannya menjadi MA. 0,005 dikali 1000 sama dengan 5 MA. Setelah memperoleh nilai teori, selanjutnya adalah mencari faktor kesalahan. Nilai teori yaitu 5 dan nilai praktik yaitu 4,94. Nilai praktik itu yang ini ya, yang bagian tegangan terukur itu adalah nilai praktik. Setelah itu kita hitung 5 dikurangi 4,94 dibagi 5, hasilnya 0,06. Maaf, hasilnya adalah 0,012 dikalikan 100. Jadi untuk yang pertama, arus listrik DC yang pertama, untuk faktor kesalahannya adalah sebesar 1,2%. Saya contohkan kembali untuk yang kedua. Nilai V adalah 5, nilai R adalah 2 K ohm. Untuk data R-nya kita bisa lihat di data dan pengolahan ya, pada berdasarkan warna gelang dari resistor. Karena di sini masih K ohm, kita ubah satuannya menjadi ohm sehingga dikalikan 1000. 5 dibagi 2000 ohm sama dengan 0,0025 ampere. Kita ubah satuannya menjadi miliampere sehingga dikalikan 1000 lagi. Jadi hasilnya 2,5. Lalu masukkan nilai teorinya 2,5 dikurangi nilai praktik 2,47. Nilai praktiknya kita lihat di sini ya. Nah, ini adalah nilai dari arus praktik. Nah, ini yang saya kuningi lagi. Langsung saja kita kembali lagi ke perhitungan. Setelah dimasukkan semuanya, kita hitung hasilnya adalah untuk yang kedua adalah 1,2% untuk faktor kesalahannya. Saya memberi contoh lagi untuk yang ketiga. Nilai tegangannya adalah 5 dengan hambatan 5,6 berdasarkan teori ya. Karena ini masih K ohm, kita ubah satuannya menjadi ohm dengan cara dikalikan 1000 sehingga 5600 ya. 5 dibagi 5600 hasilnya adalah 0,00089 ampere. Kita ubah satuannya menjadi miliampere dikalikan 1000 lagi, yaitu hasilnya 0,89 mA miliampere. Langsung saja kita masukkan pada rumus. 0,89 dikurangi 0,88 dibagi 1, hasilnya adalah 1%. Untuk yang nomor 4 saya jelaskan lagi. Untuk V nya kita 5 dan untuk R nya berdasarkan teori adalah 1,2 kilo ohm. Karena ini masih kilo ohm, kita ubah satuannya menjadi ohm sehingga dikalikan 1000. Jadi 5 dibagi 1200 sama dengan 0,0041 ampere dikali 1000 sama dengan 4,1 miliampere. Untuk faktor kesalahan rumusnya seperti ini. Rumusnya seperti ini ya. Lalu kita masukkan saja angka-angka dan data-data yang sudah ada. Jadi untuk yang keempat ini faktor kesalahannya adalah sebesar 0,24%. Untuk analisis atau pembahasan disesuaikan berdasarkan data yang sudah kita peroleh, lalu dibuat kalimatnya yang sesuai. Untuk simpulan adalah jawaban dari
tujuan praktikum. Dokumentasi bentuknya seperti ini, seperti yang sudah-sudah ya. Untuk data diri praktikan seperti ini. Lalu data pengamatan, alat dan bahan. Untuk alat dan bahan di sini ada AVO multimeter, fotonya bagaimana, keterangannya, penjelasannya bagaimana, konektor atau kabel penghubung, keterangannya bagaimana, lalu dokumentasinya, power supply adaptor atau PSE, bagaimana penjelasannya, lalu resistor bagaimana penjelasannya, dan sertakan dokumentasinya. Lalu dokumentasi diri saat melakukan percobaan praktikum. Lalu ada pengambilan data. Untuk pengambilan data ini misalnya pengukuran tegangan DC, ada min 5 volt, 5 volt dan 12 volt. Silahkan di screenshot pada video. Lalu pengukuran tegangan AC, lalu di screenshot juga dalam videonya. Lalu untuk pengukuran resistor, nanti untuk yang ada di video akan berbeda dengan data yang akan teman-teman hitung, tapi tidak apa-apa, hanya untuk dokumentasi saja, sebanyak 5 buah ya. Lalu ada tambahan dari saya, jika ada yang perlu ditambahkan dalam dokumentasi, dipersilahkan untuk menambahkan. Untuk yang intinya adalah seperti ini ya. Jika ada tambahan dari teman-teman, dipersilahkan, silahkan saja ya. Baik, mungkin untuk video mengenai modul 05 AVO multimeter ini sudah cukup. Apabila ada kesulitan atau ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi saya melalui grup praktikum masing-masing atau melalui jalur pribadi di WhatsApp. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.